Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Mari kita cermati fakta ini bersama. Dengan kenaikan PPN 12% ini, tiap bulan keluarga miskin akan kena tambahan beban pengeluaran sebesar Rp101.880. Kelompok rentan miskin kira-kira akan terbebani Rp153.871. Dan untuk kelas menengah, dia akan kena Rp354.293. Di atas kertas, kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan di negara. Tapi di lapangan, kebijakan ini memaksa rakyat mengurangi konsumsi, mengorbankan tabungan, atau terjerat utang. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Saya akan memberikan catatan. Komplikasi pertama, kerapuhan ekonomi. Diakui atau tidak, kenaikan PPN 12% datang pada saat yang salah ketika ekonomi kita sedang melemah. Deindustrialisasi dini menghantam fondasi ekonomi nasional. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita merosot dari 23,56% di tahun 2014 menjadi hanya 19,28% pada 2024 ini. Pabrik-pabrik tutup, mesin-mesin mati, dan buruh-buruh kehilangan pekerjaan. Ini pertanda yang sangat jelas bahwa sektor produktif kita yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi sedang melemah. Apa jadinya jika pabrik mati? Bahan-bahan baku tidak terolah menjadi produk, rantai pasokan terganggu, dan pasti lapangan kerja akan hilang. Ketika daya beli turun, perekonomian semakin lesu, dan kenaikan PPN dengan sendirinya memperburuk situasi. Harga-harga naik, konsumsi berkurang, dan roda ekonomi berputar makin melambat. Untuk komplikasi kedua, ada jebakan lapangan kerja informal. Kita juga menyaksikan fenomena berbahaya yang kita temui pada sektor lain. Apa itu? Turunnya penyerapan tenaga kerja formal. Pada 2029 sampai 2014 umpama, kita mampu menciptakan 15,6 juta pekerja formal. Tetapi, apa yang terjadi pada hari ini? Selama 5 tahun terakhir, angka itu anjlok menjadi hanya 2 juta pekerjaan. Ledakan sektor informal hanyalah isyarat bahwa ekonomi sebuah negara sedang memburuk. Orang harus bertahan hidup dengan cara apa saja. Biro Pusat Statistik mencatat 83,83 juta pekerja atau kurang lebih sekitar 57,95% dari total pekerja Indonesia bertahan hidup di sektor informal. Mereka luar biasa. Dalam situasi ini, kenaikan PPN akan membuat usaha kecil kian tertekan. Ketika masyarakat tidak mampu membeli barang dagangan mereka, siapa yang akan bertahan? Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Catatan pada komplikasi ketiga adalah penurunan kelas menengah. Teman-teman, berbagai informasi akan kita share. Kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi suatu bangsa. Mereka konsumen, mereka penabung, sekaligus penggerak utama perekonomian kita. Namun, dalam 5 tahun terakhir ini, 9,48 juta orang terdepak dari kategori kelas menengah. Mereka yang dulunya mampu membelikan buku untuk anak-anak mereka, kini harus memilih antara makan atau membayar cicilan. Pada 2019 lalu, statistik mencatat 57,33 juta orang berada dalam kategori kelas menengah. Hari ini
hanya ada 47,17 juta. Ini alarm bahaya kelas menengah yang melemah, berarti ekonomi stagnan.